Oke, selamat pagi kepada Ibu Meliana dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Rafeli dengan NRP 2372043 akan mempresentasikan modul 4 dan 5 yaitu web static, web dinamik, dan penjelasan Amazon CloudFront. Pada saat yang pertama, saya akan membahas situs web statis. Jadi situs web statis adalah situs yang tidak berubah berdasarkan interaksi pengguna. Nah, biasanya situs ini tuh dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu, untuk contoh penggunaan situs web statis adalah situs pemasaran pribadi atau yang kontennya jarang berubah. Sekarang, kita bakal lihat cara kerja situs web statis. Jadi, langkah pertama itu, web browser di komputer pengguna mengirimkan permintaan HTTP ke web server, lalu kemudian web server mengirimkan respon ke dalam bentuk file HTML yang telah disimpan ke dalam web browser. Nah, proses ini tuh sangat sederhana dan cepat. Selanjutnya, kita akan bahas situs web dinamis. Jadi, situs web dinamis itu berubah berdasarkan interaksi pengguna. Dan biasanya dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang sama, tapi membedakan di sini adalah ada JavaScript, Python, atau PHP. Nah, di sini juga ada dua jenis utama situs web dinamis, yaitu berbasis Content Management System atau CMS, seperti WordPress atau Joomla, dan yang dibangun dari awal untuk memberikan interaktivitas lebih seperti pemesanan tiket atau streaming video. Lanjut, kita akan melihat atau membahas cara kerja situs web dinamis. Yang pertama, web browser di komputer pengguna ini mengirimkan permintaan HTTP ke web server. Lalu web server kemudian memanggil aplikasi sebagai respon terhadap permintaan tersebut. Nah, aplikasi ini menghasilkan keluaran yang kemudian disediakan ke web server. Dan di akhir, web server ini mengirimkan respon ke dalam bentuk HTML ke browser. Nah, sebagai kesimpulan, situs web statis dan dinamis memiliki perbedaan utama dalam cara mereka berinteraksi dengan pengguna dan bagaimana konten dihasilkan dan disajikan. Jadi situs web statis itu lebih sederhana dan cepat diakses, sementara situs web dinamis itu menaruhkan lebih banyak interaktivitas dan fleksibilitas. Jadi pilihan antara keduanya itu tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari situs web yang dibangun. Selanjutnya, kita akan membahas terminologi teknologi dalam cloud computing dengan fokus khusus pada layanan Amazon CloudFront, yaitu bagaimana ia bekerja dan fitur-fitur yang bermanfaat. Di sini saya akan membahas Content Delivery Network atau CDN, yaitu adalah jaringan layanan terdistribusi yang mengirimkan halaman web dan konten lainnya berdasarkan lokasi geografis pengguna. Di sini juga saya akan membahas tentang edge location, adalah lokasi di mana konten web disimpan sementara atau di-change. Dan di sini ada origin. Origin adalah lokasi penyimpanan permanen semua objek terkait halaman web. Lalu di sini ada distribution, adalah kumpulan dari lokasi edge. Dan yang terakhir ada TTL atau time to live, adalah durasi waktu minimum dan maksimum untuk menyimpan konten dalam change di lokasi edge. Baik teman-teman, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat cara kerja dari Amazon CloudFront. Terlihat ya teman-teman? Jadi pertama, kita di sini bakal melihat lalu lintas pengguna akhir. Nah, si pengguna akhir ini mengirimkan konten situs berbagai lokasi dari seluruh dunia. Lalu, permintaan ini pertama kali diterima oleh lokasi edge di AWS terdekat dari pengguna. Nah, lokasi edge ini adalah titik akses terdistribusi secara global digunakan untuk change dan pengiriman konten. Nah, di sini itu Amazon CloudFront menyimpan dan mengirimkan konten statis dan dinamis. Di sini juga ada CloudFront Functions, yaitu tujuannya untuk memungkinkan eksekusi fungsi serverless dengan latensi kurang dari 1 milidetik di edge. Di sini juga ada keamanan tambahan dari AWS CloudFront, yaitu AWS Shield dan AWS WAF, yang kegunaannya untuk integrasi melindungi aplikasi dari serangan DDoS dan ancaman keamanan web lainnya. Lalu di sini kita bakal masuk ke regional edge change, yaitu jika konten yang diminta tidak tersedia di lokasi edge, permintaan itu akan diturunkan ke regional edge change yang tersebar secara global untuk memperpanjang retensi dari si change-nya itu. Lalu kita akan masuk ke origin shield. Nah, jadi sebelum mencapai sumber di konten si aslinya, permintaan ini bakal melewati origin shield untuk meningkatkan kinerja jaringan dan rasio change hit-nya. Ini itu bakal membantu untuk mengurangi beban pada suatu sumber konten. Di sini juga, oh ya teman-teman, sorry, di sini juga ada Lambda Edge. Ini tuh fungsinya tuh buat serverless yang dapat menjalankan kode khusus lebih dari 1 milidetik di Edge untuk memproses konten sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu adalah sumber konten aplikasi. Jadi jika si konten itu tidak ditemukan,
diarahkan ke sumber konten asli seperti S3, EC2, API Gateway, Elastic Load Balancing, AWS Media Services, atau Service on Premises. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.